Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kebersamaan untuk hadir pada Zoom hari ini dalam acara pengenalan mesin hemodialisa. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabat. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Sultan Iskandar Muda dan segenap manajemen Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda, Bapak KTU, para kabid, para kasih, dan manajemen lainnya yang telah bergabung. Yang kami hormati para dokter spesialis Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda, para dokter umum, perawat hemodialisa, dan lain-lain yang ikut bergabung. Dan yang kami banggakan, vendor mesin hemodialisa Bapak Yayan Heriana Eskep dan kawan-kawan. Selamat bergabung, Pak. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa gagal ginjal kronis adalah kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap akibat kerusakan jaringan ginjal. Secara medis, gagal ginjal kronis ini definisikan sebagai penurunan fungsi penyaringan ginjal selama 3 bulan atau lebih. Nah, ini juga membedakan nanti dengan gagal ginjal akut ya. Nah, ini menurut yang saya baca ya, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, angka kematian penyakit ginjal di Indonesia sekarang mencapai 42.000. Luar biasa ya, setengah penduduk Naganraya. Nah, ini juga berdasarkan data riset kesehatan atau Rikesda pada tahun 2013 sampai 2018, prevalensi penyakit ginjal kronis meningkat tajam ya. Jadi dari 2% sekarang menjadi 3,8%, luar biasa. Nah, ini juga tercermin berdasarkan data dari Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS ya, pada tahun 2020, pembiayaan untuk penderita gagal ginjal di Indonesia mencapai 2,24 triliun. Dan dari 20 triliun atau urutan keempat nih, dari total pembiayaan penyakit katastropik atau penyakit tidak menular. Nah, ini juga tercermin di dunia yang sangat tajam terjadi peningkatan penyakit gagal ginjal kronis ini. Diperkirakan sekitar 2/1000 penduduk Indonesia ini menderita gagal ginjal. Nah, ini juga tercermin dari sebanyak 6 penduduk kita per 1000 itu menderita batu ginjal. Walaupun kita tidak melihat data secara real, saya bisa memprediksi di Kabupaten Naganraya ini dengan jumlah penduduknya sekitar 170.000 orang, berdasarkan prevalensi atau data dari epidemiologi 2/1000, berarti ada sekitar 340 orang ya penderita gagal ginjal yang tidak tertangani dengan baik di Kabupaten Naganraya. Dengan angka yang begitu besar, maka sudah selayaknya pemerintah kita itu memikirkan kesiapan atau fasilitas kesehatan di rumah sakit untuk menyediakan alat hemodialisa ini atau alat dialisis ini dalam rangka untuk menurunkan angka kematian. Mengingat pentingnya alat hemodialisa ini, pada hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Yayan Heriana Eskep yang akan mengulas tentang kesiapan mereka untuk menyediakan mesin hemodialisa di Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda. Nah, barangkali nanti kita bisa simak dengan baik dan kemudian nanti kita bisa bahas secara internal sebelum kita putuskan kerjasamanya. Baik, adapun agenda kita pada hari ini, presentasi mesin hemodialisa, kemudian nanti ada diskusi dan penutup. Silakan disimak dengan baik, yang kemudian nanti bisa ditanyakan hal-hal yang tidak jelas pada sesi ini. Kepada
Bapak Yayan, waktu dan tempat kami persilakan untuk membawakan presentasinya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Dr. Edi atas kesempatan yang diberikan kepada saya, khususnya dari PT Tawada Healthcare. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heryana dari divisi RC Clinical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk share screen ya. Baik. Sudah kelihatan, Pak? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Baik. Sebelumnya saya perkenalkan dulu rekan-rekan saya yang hadir pada kesempatan hari ini. Ada Bapak Tommy sebagai sales nasional dari divisi RC Tawada Healthcare, kemudian juga ada Pak Yovan dari pimpinan cabang Medan, dan ada Pak Rido dan rekan-rekan lain. Baik Bapak Ibu semua, saya mulai saja dengan presentasi dari perusahaan PT Tawada Healthcare. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu perusahaan kami, yaitu PT Tawada Healthcare. Dan kantor kami berkantor pusat di Jakarta Selatan, Jalan Kebayoran Lama. Adapun usaha yang digeluti atau dijalankan oleh perusahaan kami antara lain beberapa alat kesehatan mencakup 11 unit usaha alat kesehatan seperti kardiovaskuler, kemudian critical care, dental, diagnostik, food safety, imaging, lab scan, orthopedic, surgery, ultrasound, dan renal care yang berkesempatan ini dibawakan oleh tim kami pada pagi hari ini. Baik. Untuk selanjutnya ini Bapak Satria Sumarko sebagai founder dan CEO Tawada Healthcare ya, dan dia selalu memiliki filosofi it's all about care. Jadi kami percaya bahwa setiap produk yang kami suplai tidak hanya berdampak pada penjualan perusahaan, namun juga untuk pasien, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Jadi kami sangat percaya bahwa ini semua tentang care. Sebentar, Pak. Maaf, ini layar. Nah, kami juga memiliki gudang seluas 1,5 hektar di daerah Kosambi, Tangerang, Banten, dan kami juga memiliki gudang penyimpanan dingin untuk penyimpanan reagen diagnostik klinis, dan kami juga memiliki sistem perangkat lunak yang terintegrasi untuk mengendalikan semua persediaan untuk membantu jaringan distribusi ke seluruh wilayah Indonesia. Kemudian kami juga ditunjang oleh tim servis, kurang lebih sekitar 31 insinyur yang berada di Jakarta dan di seluruh kantor cabang di seluruh Indonesia. Dan kami juga ditunjang dengan tim logistik, dengan armada truk yang siap mengantarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, pada kesempatan, sampai saat ini, ya, PT Tawada Healthcare sudah berdiri kurang lebih 13 kantor cabang di seluruh Indonesia, ya, termasuk di Medan. Nah, kemudian pada tahun 2017, PT Tawada Healthcare sendiri ditunjuk sebagai agen tunggal resmi atau distributor tunggal eksklusif oleh PT Baxter Indonesia, ya. Jadi kami satu-satunya yang ditunjuk oleh PT Baxter Indonesia untuk memasarkan produk Gambro AK98. Jadi mesin HD Gambro AK98. Jadi terbaru. Nah, kami juga sudah memiliki sertifikat high quality product dari internasional sertifikat UD, CA, dan FDA. Nah, baik itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya akan menyampaikan produk-produk apa aja yang dimiliki oleh PT Tawada Healthcare. Nah, selain mesin dialisis ya yang kami miliki, mesin HD, kami juga ditunjang oleh water system bertaraf internasional dari AMI, kemudian ada Badline, kemudian ada Bikat dalam bentuk kemasan serbuk, dan mesin kami juga ditunjang oleh Diascan Cardioperfi untuk pemantauan adekuasi dialisis, sehingga selama dialisis berlangsung adekuasi pasien bisa terpantau dengan baik. Dan kami juga dilengkapi dengan disinfektan tingkat ya serbuk, dan kami juga memiliki dialiser macam-macam dialiser high flux, jadi sesuai dengan pilihan yang kita butuhkan nanti. Dan yang penting di mesin kami juga memiliki ultra filter U9000. Ya, ini gunanya untuk menjauh atau menyaring cairan dialisat benar-benar ultra pure, terbebas dari endotoksin dan mikroorganisme.
Nah, ini tampilan mesin kami, Gambro AK98. Jadi diciptakan untuk pelayanan HD yang berkualitas, user friendly, efektif dan efisien, dan mudah dioperasionalkan oleh para usernya. Adapun keunggulan mesin Gambro AK98 itu sendiri, yaitu memiliki layar sentuh dengan monitoring KTO/V dan BPM secara online. Jadi di mesin kami selalu ada tampilan di dia scan untuk pemantauan adekuasi dialisis, KTO/V dan clearance-nya. Nah, kemudian ada juga BPM secara online untuk monitoring tensi ya, sehingga terpantau dari mulai dialisis sampai selesai dan ada historinya juga. Kemudian ditunjang dengan mesin kami ultrafilter endotoxin tadi ya, yang sangat bagus untuk menjamin cairan dialisat benar-benar ultra pure, terbebas dari endotoxin dan mikroorganisme. Ini selalu kami pergunakan di mesin kami, beda dengan mesin-mesin yang pihak kompetitor, kadang hanya dipakai di awal saja dan seterusnya tidak dipakai. Kalau mesin kami selalu harus menggunakan ini sehingga benar-benar aman cairan dialisat yang masuk ke dalam mesin. Kemudian memiliki bikat dalam bentuk serbuk atau bikarbonat serbuk ya, dan mesin kami support untuk tindakan HD dewasa ataupun pediatrik. Kemudian ini tampilan monitornya ya, sudah terintegrasi dengan monitor Diascan. Jadi kalau kita lihat di sini, di Diascan ini akan muncul clearance-nya pada saat dialisis berlangsung itu seperti apa ya. Jadi benar-benar terpantau dialisis secara MV4 ya. Pasien kebersihannya terpantau dari mulai dialisis sampai selesai. Kemudian ada BPM-nya untuk kasus kritis dan bisa diatur untuk BPM ini untuk tekanan darah ini dari mulai 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 sampai 60 menit sekali. Nah, untuk Diascan ini kita masukkan dengan formula Watson ya, dengan data gender, tinggi badan, berat badan, usia, dan target KTP nanti akan muncul di situ. Nah, ini KTP secara LVPO kita lihat di monitor Diascan ya. Misalnya jangan quick blood atau kecepatan darah tadi 300 akan muncul langsung di monitor ini sekitar 266 ya. Tampilan clearance secara real time dan akurat dari sistem Diascan itu sendiri. Ini untuk mengukur urea clearance ya. Jadi benar-benar dialisis pasien itu terpantau selama dialisis berlangsung. Nah, mesin kami pun support untuk tindakan kondisi HD dan kondisi khusus dengan hemodinamik yang tidak stabil seperti tindakan HD SLED ya. Karena memang di sini bisa ada pengaturan dengan ID-nya berapa dari mulai 300, kemudian kelipatan 25, 325, 350 bisa diatur secara bertahap. Nah, mesin kami pun selain memiliki profiling ultrafiltrasi, kami juga ditunjang dengan profiling natrium, suhu, dan bikarbonat. Jadi memiliki kelebihan sendiri. Mungkin sekarang ini hampir semua mesin sudah memiliki profiling ya. Akan tetapi hanya biasanya terbatas di ultrafiltrasi dan natrium saja. Nah, kami sudah ditunjang dengan berbagai macam profiling dari ultrafiltrasi, natrium, bikarbonat sampai suhu pun bisa dilakukan profiling. Jadi sehingga memudahkan dalam persiapan dari misalnya dokternya untuk tindakan HD SLED itu sendiri. Nah, ini keuntungan dari mesin kami memiliki bisa digunakan untuk pasien pediatrik atau anak, kemudian untuk ibu hamil dan untuk kasus-kasus kritis tadi dengan mengaktifkan sistem profiling yang sudah ada di dalam tampilan menu. Nah, kemudian keamanan dari mesin Gambro AK98 itu sendiri tentunya memiliki sertifikat tadi ya, sudah jelas saya sampaikan di awal. Kemudian selain untuk tindakan reguler juga untuk HD SLED atau isolasi ultrafiltrasi atau SPU saja untuk menarikan cairan saja. Dan kemudian terpantau untuk monitornya adekuasinya dengan ada tampilan Diascan, kemudian BPM secara online dan akumulasi quick blood dan kecepatan darah dan akumulasi ultrafiltrasi. Jadi di situ terpantau untuk monitoring adekuasi pada saat dialisis berlangsung. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, selain memiliki profiling ultrafiltrasi, juga memiliki profiling natrium, bikarbonat, konsentrat, dan temperatur. Kalau ini juga mungkin di semua mesin sama, monitoring arterial venous. Kemudian nomor 6, kecepatan dialisat dapat diatur secara bertahap, kelipatan 25 meter per menit. Misalnya setelah 300 ml per menit, dia bisa bertahap naik jadi 325, 350, sampai seterusnya. Ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hemodinamik pasien, apakah dia membaik, kita coba naikkan. Kalau memang tidak membaik, tetap di 300, itu kita bisa kondisikan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan mesin kami pun ditunjang dengan adanya auto on, auto off untuk sistem disinfektan.
Jadi ini memudahkan bagi user pada saat akan melakukan dialisis. Sebelum dialisis berlangsung, mesin sudah menyala sendiri untuk melakukan disinfektan, sehingga benar-benar keamanan mesin itu sendiri terbebas dari kuman, mikroorganisme benar-benar siap untuk bisa dilakukan ke pasien sebelum user datang akan melakukan tindakan. Jadi akan nyala sendiri di pagi hari sekitar jam misalnya jam 5, kita bisa atur jam 5 atau jam 6, dan bisa juga mati sendiri. Kita misalnya kalau mau setelah lakukan dialisis, tindakan dialisis, ingin mati sendiri, bisa diaktifkan mati sendiri, sehingga kita bisa tinggalkan dan leluasa buat usernya. Dan kami juga dilengkapi dengan black box ya, penyimpanan data, misalnya kalau terjadi keadaan gempa bumi atau kedaruratan lain-lainnya, ini kita ada bisa data diambil dari black box ini, dan memiliki backup baterai ya kurang lebih sekitar 35 menit. Sama kalau pada umumnya mesin-mesin sekarang sudah memiliki backup baterai ya untuk keamanan kalau misalnya listrik mati ya. Kemudian banyak pilihan program disinfektan secara otomatis, dan kami ditunjang dengan sarana priming dialisis manual atau otomatis. Jadi bisa melakukan priming secara manual ataupun secara otomatis di mesin Gamro AK98 ini. Nah, kami juga bisa melakukan priming dalam secara otomatis. Nah, ini pentingnya buat biasanya dialiser lius ya, karena perlu adanya lebih keterjaminan benar-benar dialiser lius itu terbebas dari bahan kimia, bahan lius ya, yang buat disinfektan itu sendiri ya. Jadi benar-benar kalau dilakukan priming dalam secara otomatis, dia akan benar-benar aman sehingga pasien tidak terhindar akan terjadinya menggigil ya. Kemudian ada bikarbonat dalam bentuk cartridge dan menu disinfektan dalam beberapa pilihan sesuai dengan kebutuhan waktu yang lebih efektif dan efisien. Jadi di sini mesin kami antara sesi dialisis hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 25 menit. Jadi cukup singkat pergantian antara sesi dialisis pertama, kedua, dan ketiga ya. Jadi ada waktu disinfektan yang cukup singkat untuk pelaksanaan proses disinfektan itu sendiri. Kemudian ditunjang juga dengan history treatment ya, tindakan sehari-hari berlangsung. Jadi mesin kami bisa merekap history treatment dari pasien itu sendiri ya. Misalnya pada saat hadir terjadi suatu kejadian tertentu sehingga dokter atau perawat membutuhkan evaluasi dari riwayat apa aja yang terjadi pada saat dialisis berlangsung. Nanti kita lihat di history treatment-nya itu ya. Apa aja dari mulai tekanan vena, arteri, BPM ya, kemudian ketika overpeak, GD-nya berapa, tekanan dan lain-lainnya, semua terrekap di dalam history treatment itu sendiri. Dan yang terakhir di sini mesin kami tadi sudah saya sampaikan dilengkapi dengan ultrafilter U9000 yang mempunyai lifetime sekitar 150 sampai 200 kali siklus tindakan, kurang lebih sekitar 3 bulan sekali ya. Ini harus selalu dipergunakan di mesin kami. Kalau kita bandingkan dengan beberapa mesin yang lain ya, entah mesin Jepang atau Eropa ya, ada beberapa kelebihan keunggulan dari mesin yang kami miliki. Seperti yang saya highlight di warna kuning ini ya, saya bacakan yang kuningnya aja, monitor adekuasi dari state overview real time dengan nilai clearance di layar. Di mesin kami secara Vivo dengan clearance-nya selalu muncul, tapi di mesin Jepang tanpa clearance biasanya. State overview ada, tapi clearance tidak ada ya. Nah, di Eropa ada ya, mesin Eropa ada yang pakai clearance pun. Kemudian, dan ini pun secara real time ya, secara real time, tapi di mesin yang lain biasanya nggak real time. Nah, kemudian BPM monitor BPM tensimeternya kami ada terpasang, dan di mesin lain biasanya opsional saja. Kemudian akumulasi blood flow-nya ya di sini ada ya, di tempat yang lain ada, Jepang tidak ada, kemudian di Eropa ada ya, mungkin Eropa ada. Kemudian profiling UF dan profiling bikarbonat, termasuk profiling suhu dan yang lainnya. Di mesin kami tersedia ya UF bikarbonat. Nah, di mesin Jepang biasanya hanya ultrafiltrasi saja, nggak ada profiling natrium ya. Kemudian profiling natrium ya ada di mesin kami, kemudian di sini monitoring arteri ini semua ada. Kemudian nah, di mesin kami memiliki auto on untuk nyala sendiri untuk desinfektan, tapi di yang lain ada yang enggak. Kemudian memiliki black box atau penyimpanan data. Ya di mesin yang Jepang ataupun Eropa tidak ada biasanya black box ya. Kemudian mesin kami bisa melakukan priming dialiser manual atau otomatis, sementara di
produk yang lain tidak ada. Kemudian memiliki memiliki mode framing dalam ya secara otomatis di mesin kami ada. Nah, pilihan disinfektan yang singkat sekitar 25 menit. Ya, jadi antara sesi dialisis ke dialisis yang lainnya cukup singkat untuk bisa dilakukan tindakan selanjutnya. Sementara di mesin lain rata-rata 35 menit ke atas ya. Kemudian di sini tadi saya sampaikan memiliki menu history treatment ya. Sementara di mesin yang lain baik Jepang maupun Eropa tidak ada history treatment gitu. Dan dilengkapi dengan ultraviolet endotoxin, dan mesin kami support untuk HD dewasa dan anak karena memang memiliki keistimewaan sendiri. Bloodline mesin kami bisa universal, bloodline-nya itu bisa buat anak atau dewasa, cuma tinggal ganti dialisernya saja ya. Nah, support dialiser di rumah sakit kami semua high plug ya, semua high plug. Jadi tapi high plug masih yang bisa di-reuse, high plug bisa di-reuse. Tapi kalau mesin dari produk lain high plug tidak bisa di-reuse. Nah, itu salah satu perbandingannya. Kemudian barang habis pakai yang ada di perusahaan kami ada dialiser, pikat, kemudian cairan CCHD Fata yang diproduksi oleh sendiri di perusahaan kami, ada fistula dan bloodline. Nah, saya jelaskan satu persatu. Dialiser yang kami miliki bersifat biocompatibility dan thrombogenicity ya. Ini berjenis polyplug ya, dengan permukaan yang halus ya, beda dengan dialiser kompetitor permukaannya kasar. Nah, hal ini akan mempengaruhi pada saat proses masuk darah ke dalam dialiser itu sendiri dengan geometri yang dioptimalkan, sehingga distribusi aliran akan merata masuk ke dalam membran dialiser ya. Tidak akan ada aliran stagnasi di sini sehingga mengurangi terjadinya clotting atau pembekuan di dalam kompartemen darah itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini perbandingan dialiser, kenapa saya lebih banyak mengulas dialiser? Karena dialiser sebagai faktor inti untuk proses adekuasi dari dialisis itu sendiri ya. Nah, di sini kita lihat perbedaannya kalau punya kami dengan posisi atasnya seperti ini dan yang kompetitor kasar ya, sehingga berisiko terjadi leak atau pecah atau lisis. Nah, ini dialiser kami membrannya ya terbagi dalam 3 lapisan, skin, kemudian spong dan ada finger ya. Nah, di sini skin ini berfungsi untuk pemisahan molekul yang berbeda berdasarkan ukurannya, diselektif di sini ya. Kemudian spong ini menangkap endotoksin, proses menangkap endotoksin ditangkapnya di spong, dan finger ini proses untuk pengurangan resistensi terhadap difusi. Nah, baik. Nah, ini kita lihat perbandingan membran dialiser yang dimiliki oleh perusahaan kami. Dari 3 lapisan, tapi kalau dari kompetitor hanya 1 lapisan saja, biasanya hanya bentuk spong, cuman kepadatannya aja yang dipisahkan ya. Jadi memang dialiser kami memiliki keistimewaan dalam fungsi rahasia dalam proses pembuangan sisa metabolik dari pasien itu sendiri. Nah, ini jenis dialiser yang kami miliki adalah Evaclear, Seriha, dan Teranova sebagai dialiser yang premium. Nah, jadi semua high plug di sini. Dan kami juga memiliki dialiser anak polyplug 6K dengan surface area 0,6 ya. Dan ini support buat HD dengan berat badan 13 sampai 26 kg. Jadi dan kasus sekarang yang lagi banyak, kasus anak ini cukup laku ya familiar untuk bisa digunakan, dan kami memiliki dialiser anak itu sendiri dengan support bloodline yang bisa digunakan secara universal dari produk kami sendiri. Nah, ini dialiser polyplug H high plug ya. Jadi dialiser kami bersifat high plug, jadi mampu sampai mengeluarkan beta 2 mikroglobulin dengan sterilisasi steam ya, bukan eto atau sinar gamma. Nah, ini kalau kita lihat perkembangan dialiser dari low plug ya, low plug itu hanya bisa mengeluarkan molekul-molekul kecil saja, sementara beta 2 mikroglobulin masih berada di sirkulasi darah ya. Nah, mungkin sekarang udah mulai ditinggalkan dan sekarang udah mulai ke high plug. Jadi selain molekul-molekul kecil yang ada di peredaran darah, molekul besar pun seperti beta 2 mikroglobulin dia bisa keluar ya. Nah, B2 mikroglobulin bisa keluar melalui dialiser high plug. Nah, ini saya perkenalkan HD Exchange namanya dari perusahaan kami dengan dialiser premium tadi, dialiser Teranova ya. Dan kami memiliki 2 jenis Teranova 400 dan Teranova 500 dengan surface area masing-masing 1,2 sampai 2,0.
Nah, apa istimewanya dialiser Terranova ini? Nah, dialiser Terranova ini memiliki keistimewaan untuk mengeluarkan sampai large model molekul. Ya, jadi kalau kita bandingkan di sini dengan perkembangan dialiser dari mulai adanya dialiser low flux, ya hanya bisa efektif membuang zat-zat molekul-molekul yang kecil saja, small molekul kurang dari 500 Dalton. Ya, akan tetapi kebutuhan makin sini makin meningkat, ya, sehingga adanya dibutuhkan untuk pembuangan yang lebih besar lagi, sehingga didapatkan adanya dialiser high flux, ya. Namun high flux pun hanya bisa sampai ke konvensional medium molekul, kurang dari 12.000 Dalton biasanya di sini, ya. Hanya beta 2 biproglobulin, itu pun nggak semuanya, sebagian. Nah, kemudian kebutuhannya meningkat lagi sehingga ada HDF, hemodiafiltrasi. Memang HDF ini bisa sampai mengeluarkan large model molekul, tapi tidak semua large model molekul bisa dikeluarkan dengan hemodiafiltrasi. Selain tindakannya yang sedikit rumit dan membutuhkan mesin khusus, HDF ini ya membutuhkan biaya yang cukup mahal di sini, ya. Jadi kadang rumah sakit atau perorangan tidak sanggup untuk membayar dengan tindakan HDF itu sendiri. Nah, dengan sekarang berkembangnya teknologi, perusahaan kami menciptakan namanya HD Exchange. Dengan dialiser Terranova tadi, ya, dialiser Terranova itu adekuasinya itu bisa melebihi dari hemodiafiltrasi. Kalau kita lihat di sini, ya, efektivitasnya bisa melebihi dari hemodiafiltrasi dan dia bisa mengeluarkan large model molekul lebih banyak, kurang ya ukurannya kurang dari 60 kilodalton di sini, ya, termasuk IL6, kemudian alpha 1 mikroglobulin dan lain-lain, ya. Nah, jadi fungsinya hampir mendekati fungsi ginjal kita. Nah, biayanya sendiri untuk HDX ini sangat murah. Hanya ganti dialisernya saja, dialiser yang biasa kita gunakan, misalnya yang high flux atau low flux, dia diganti dengan dialiser Terranova. Dengan sistem pengerjaannya yang sangat simpel, ya, simpel seperti mengerjakan hemodialisis biasa. Nah, beda dengan HDF, butuh mesin khusus. Nah, kalau HDX yang Terranova ini tidak butuh mesin khusus, bisa digunakan di semua mesin, ya. Di sana namanya dengan biaya yang sangat murah dan sistem kerja yang sangat mudah. Nah, ini sebagai pilihan alternatif yang paling baik untuk kasus-kasus seperti gatal-gatal yang parah, kemudian kasus sepsis dan beberapa kasus lain yang membutuhkan pengeluaran molekul-molekul yang lebih besar dibanding dengan menggunakan high flux dialiser itu sendiri. Ya. Jadi saya kira HDX ini salah satu alternatif yang paling baik, ya, dibandingkan dengan hemodiafiltrasi atau tindakan yang lainnya, karena memang dengan biaya yang murah, tindakan yang lebih simpel, dan bisa ditempatkan di semua mesin yang kita miliki, ya. Kemudian saya lanjutkan di sini. Nah, kalau kita lihat perbandingan mungkin dari perbandingan terapi, kalau kita kenal, ya. Ya, kalau kita kenal misalnya ada tindakan HD biasa, kemudian HD XC, kemudian HD dengan high flux, hemofiltrasi, kemudian hemodiafiltrasi, ada hemoperfusi, dan HD plus hemoperfusi, dan HD exchange. Kita bisa lihat perbandingan di sini, ya. Ya, kalau dilihat dari proses pengeluarannya, HD biasa hanya untuk small molekul saja. Untuk middle molekul dia tidak bisa. Kemudian HD high flux hanya medium saja, middle nggak bisa, hemofiltrasi dan seperti hanya medium saja. Kemudian hemodiafiltrasi semua molekul bisa, kemudian middle molekul medium saja, tapi protein pun rendah dan butuh pengerjaan yang spesifik. Begitupun hemoperfusi, seperti kita kenal hemoperfusi untuk tindakan kasus khusus, ya, itu apalagi plus HD, hemoperfusi plus HD itu membutuhkan tindakan khusus, dan dia kalau hemoperfusi saja tidak bisa mengeluarkan sebuah molekul, tapi kalau HD plus hemoperfusi bisa mengeluarkan semua molekul, kemudian middle molekul dan protein pun bisa keluar, tapi butuh tindakan yang khusus, butuh biaya yang lebih mahal, ya. Jadi kalau kita bandingkan di sini HD exchange dari small molekul, middle molekul sampai protein toksin semua tinggi proses pengeluarannya. Tapi pengerjaannya sangat simpel sekali dibanding dengan hemodiafiltrasi atau hemoperfusi plus HD, ya. Jadi pengerjaan yang simpel, biaya yang lebih murah dibandingkan HD hemoperfusi atau hemodiafiltrasi.
dengan efektivitas hampir menyerupai HD plus hanya perkusi ya. Baik, saya lanjutkan di sini BHP yang lain. Tadi saya lebih banyak menjelaskan dialiser. Ada BHP-nya Bicat 6 bikarbonat serbuk yang bisa cukup untuk 5 liter untuk 5 jaman. Kemudian ada BHP asikosetrat 4A dan kami produksi sendiri dari PT Tawada TMI 2 ya, yang pabriknya ada di Semarang. Kemudian ini BHP lain Ultravital U9000 yang akan benar-benar menjamin kualitas cairan dialisat benar-benar ultra pure ya, bebas dari endotoksin, sehingga menjamin pasien benar-benar aman ya dari backflow-okularisme. Kemudian BHP lain ada Bloodline ya, dan dilengkapi biasa sama seperti BHP seperti produk yang lainnya. Dan kami memiliki filter transducer cover baik di arteri maupun vena. Kemudian ukuran segmennya cukup pendek ya, sehingga bisa universal, bisa digunakan untuk badan anak ataupun dewasa. Nah, jarum fistula kami ada beberapa ukuran, dari ukuran buat anak sampai buat dewasa, bahkan femoral pun ada. Nah, kemudian kami memiliki RO water system sendiri yang berstandar ISO dan AAMI, yang dilengkapi dengan ultrafilter sterilisasi, dan kami juga memiliki water system dengan sistem mobile ya, bisa dipindah-pindah kemana-mana sesuai dengan kebutuhan, bisa di ICU, IGD atau tempat-tempat lainnya yang sudah berstandar ISO dan AAMI. Nah, itu saja dari segi produk. Mungkin ini hanya event-event saja yang biasa kami lakukan. Di tempat kami diadakan biasanya undangan dari beberapa pengguna mesin kami untuk diundang ke Jakarta, diadakan update ilmu pengetahuan, diundang oleh Baxter untuk diberikan informasi ya tentang seputar produk dialisis, bisa sekitar 2-3 hari dilakukan di Jakarta. Nah, ini salah satu pelayanan HD anak di RSAP Harapan kita ya, dengan menggunakan dialiser Poliplak 6H ya. Nah, kami juga salah satunya memiliki home HD untuk anak di Indonesia pertama. Nah, ini salah satu foto pengembangan di Ulin Banjarmasin, ada 60 mesin. Kemudian di Sanglah dan Pasar ada 60 mesin. Nah, ini populasi mesin sudah sekitar 135 rumah sakit ada di seluruh Indonesia ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan saya kembalikan ke Dr. Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yayan atas presentasi yang sangat menarik ya. Saya pikir ini mesin terbaru ya. Saya juga baru kenal ini Pak ya, dengan kelebihan yang sangat bagus ya, seperti adanya layar sentuh ya, dan bisa juga dimonitor secara online Pak ya. Dan kemudian ada profiling natrium, kemudian bikarbonat dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa dipakai untuk anak ya, wanita hamil dan juga pasien dewasa. Barangkali ini kita baru pertama kali dengar juga nih mesin ini Pak ya. Dan sebelumnya di kita sudah ada juga vendor dari Fresenius ya. Dan saya lihat ini memang luar biasa kelebihan dari mesin ini. Nah, kita tiba di sesi tanya jawab nih ya. Barangkali apa kita bisa mulai Pak untuk tanya jawab? Oke, silakan Dok. Baik, kita persilakan kepada penanya 3 dulu ya. Nanti berikutnya kita persilakan 3 lagi ya. Kepada penanya bisa menanyakan ya terkait dengan mesin hemodialisa ini ya, sesuai dengan topik kita pada hari ini ya. Bisa raise hand ya, atau mengetik di kolom chat ya. Silakan, kita persilakan. Nah, barangkali sambil menunggu mereka ya, Pak Yayan ya. Jadi saya sedikit ingin bertanya juga ini terkait dengan mesin ini. Bagaimana dengan listrik ya? Listrik berapa kebutuhan listrik ya untuk satu mesin? Nah, ini juga terkait dengan kesediaan listrik rumah sakit ya. Barangkali ini juga harus kita lihat. Dan kemudian BMHP ya. Sekali rius, sekali untuk cuci darah itu berapa yang dibutuhkan
BNHP yang harus kita sediakan untuk satu pasien, Nah ini kemudian bagaimana perbandingan, apakah boleh kita reuse ya? Mungkin ada beberapa mesin atau vendor itu tidak mengizinkan kita untuk melakukan reuse ya. Nah ini bagaimana dengan mesin Gembro 98 nih ya? Mohon juga dijelaskan Pak. Terima kasih. Sambil menunggu yang bertanya Pak ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Dokter Edi. Jadi kalau listrik itu kalau waktu nyala pertama sekitar 2025 watt ya dok, tapi selanjutnya dia akan menyesuaikan sekitar 2020 watt sama dok. Cuman kebutuhan yang awal itu 2025 watt untuk satu mesin itu. Ya. Ya. Kemudian untuk dialiser untuk mesin ini sendiri bisa dok dilakukan reuse ya dialisernya itu. Walaupun kami memiliki dialiser yang high flux, karena kebanyakan kalau high flux itu nggak bisa di reuse dok. Nah kami masih bisa di reuse ya dengan kualitas yang jauh lebih baik untuk adekuasinya, clearance-nya, tapi kami pun masih bisa di reuse gitu. Jadi itu salah satu kelebihan dari dialiser yang kami miliki. Itu dok. Mungkin BNHP mungkin Pak Tommy bisa jawab. Baik dok, terima kasih. Perkenalkan saya Tommy. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan dari dokter barusan, jadi terkait untuk BMHP. Tadi mungkin untuk reuse ataupun tidak reuse mungkin tadi sudah dijelaskan sama Pak Yayan. Nah terkait pengadaan untuk consumable sendiri, kami untuk teknis kerjasama dan selanjutnya itu melalui PT Danvi dok dengan Pak Tony. Mungkin nanti ke depannya untuk teknis kerjasama dan juga untuk BHP dan lain-lainnya itu melalui PT Danvi ya dok nanti yang bisa menjelaskan. Tapi kalau untuk saya melanjutkan dari Pak Yayan tadi, jadi kalau untuk pemakaian pastinya untuk satu kali treatment adalah dibutuhkan 5 dasar ya dok, ada dialiser, ada fistula, bloodline, bikarbonat dan asid concentrate. Jadi itu kami biasanya dihitungnya dengan satu paket ya dok. Nah dialiser lah itu yang nanti untuk dipakai reuse. Nah tergantung rumah sakit untuk pemakaiannya mau untuk reuse atau dengan single use. Mungkin itu penjelasan dari saya dokter. Baik, jadi tadi kenapa saya bertanya itu karena gini Pak, karena satu paket inasi bijis yang dibayar oleh BPJS kalau untuk tipe rumah sakit tipe C seperti kita ini sekitar kalau tidak salah 900 ya, 900.000 ya. Nah, apakah BNHP kita ini melewati itu atau di bawah itu? Nah ini juga terkait dengan nanti rumah sakit bagaimana rumah sakit itu menyediakan BMHP gitu. Terima kasih. Baik dok, baik. Nah, kemudian kita silakan, ada yang ingin bertanya, silakan Pak Sidik, ada yang ingin tanyakan, ini Kabid penunjang, Dr. Bembeng, ya, silakan Dr. Muldani, Dr. Yana, silakan bertanya kalau ada yang tidak jelas ya. Masih banyak, saya pikir yang perlu ditanyakan di sini ya. Mungkin barangkali ya. Pak bisa dijelaskan sedikit Pak sambil menunggu yang bertanya ini. Ya, Dokter, ada yang ingin tanya? Izin silakan. Ya. Ya, silakan Dr. Mul. Ya, kita silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi saya hanya sebagian, karena pelayanan poli ya hari ini. Itu seandainya nanti kan di tengah perjalanan, seandainya terjadi kerusakan. Ini bagaimana nih Pak? Kira-kira karena kan pasien ini kan dia kan pasien tetap ya. Kalau seandainya mungkin rusak atau di jalan kan ini akan berpengaruh ya kepada jam pelayanan, mungkin bisa harus menambahkan jamnya atau dikurangi jam pasien yang lain ya. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Jika terjadi kerusakan, bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih. Baik, Dr. Muldani, terima kasih. Jadi gini, dok, kami akan nanti siapkan tim teknisi ya dok. Jadi kalaupun ada kerusakan, kita akan coba segera perbaiki ya. Dan kami juga sebelum meluncurnya datang teknisi, kami akan pandu dari sini. Biasanya baik dari saya atau dari tim teknisi nanti akan pandu teknik secara singkatnya seperti apa untuk proses supaya dialisis berjalan sementara gitu kan. Nah tapi nanti pada saat prosesnya nanti akan kita lakukan misalnya tindakan ke pasien, kami akan training semuanya dok, training baik dari perawatnya sampai teknisinya bagaimana cara mengantisipasi kalau terjadi misalnya kedaruratan, kerusakan dan lain-lain sehingga bisa segera teratasi gitu. Kalau misalnya ada yang nggak bisa diatasi di saat itu, nanti mungkin tim teknisi akan secara khusus melakukan perbaikan
dengan kondisi seperti misalnya sesuai indikasi dari mesin itu sendiri, Dok. Itu, Dok. Ya, terima kasih Dr. Mul ya atas pertanyaannya. Memang ini sering kita temukan Pak ya, ketika proses berjalan kadangkala terkait dengan kondisi alat tidak siap ya. Nah ini juga perlu sekali nih bagaimana nanti hierarkinya, apakah kita harus langsung kontak ke sana atau tidak dilatih orang kita, ini akan menyulitkan di lapangan ya. Barangkali ini sangat bagus ya kalau memang nanti ada program khusus ya, dilatih teknisi ya, teknisi lokal ya, yang bisa menangani kalau ada kerusakan-kerusakan yang bersifat sementara ya. Barangkali saya pikir ini sangat bagus ya. Nah, kemudian kita yang lain kita silakan, ada perawat hemodialisa di sini, ada Ibu Gina ya, silakan bertanya terkait dengan mesin ini. Ada yang tidak jelas, Pak Jurfikal silakan bertanya ya. Barangkali ada yang tidak jelas. Mungkin saya ingin sedikit juga ingin tahu informasi Pak ya. Dokter Edi. Ya, silakan. Dokter Rosida Hanum, silakan. Ya. Terima kasih Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi yang ingin saya tanyakan di sini kan untuk lama proses hemodialisis dengan mesin ini kira-kira berapa jam gitu kan? Maksudnya kan biasanya ada yang 4 jam sampai berapa jam itu kan. Kalau untuk yang ini biasanya berapa jam? Apakah lebih singkat atau lebih lama dari kompetitor yang lain? Sama. Terus yang kedua kan mengingatkan kalau tadi katanya desinfeksinya itu cukup cepat ya, sekitar 25 menit gitu kan. Jadi untuk per harinya itu berapa banyak maksimal proses hemodialisa yang bisa dilakukan dengan mesin ini kan, misalnya batasannya hanya 2 kali sehari kah atau 3 kali sehari kah. Jadi berarti bisa diestimasi berapa jumlah mesin nanti yang digunakan sama para DPJP internanya. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab langsung loh Pak Edi. Baik. Ya, kalau lama proses dengan mesin ini berapa lamanya itu kan tergantung dari persiapan dari dokter nefrologis ya. Jadi kalau tindakan ada 2 kali seminggu biasanya kan 5 jam, kemudian 3 kali seminggu 4 jam, dan 2 kali seminggu 5 jam. Jadi kalau mesin semuanya sama. Jadi tergantung persiapan dari dokter nefrologisnya itu sendiri ya. Kalau mesin bisa untuk 4 jam, 3 jam, berapa jam itu tergantung dari persiapan. Nah, kemudian mungkin nanti di pertimbangannya itu dalam waktu berapa lama misalnya adekuasi bisa tercapai, itu paling yang bisa kita pantau di situ. Misalnya dengan pengaturan QB-nya yang lebih tinggi, misalnya ada 2 kali seminggu dibutuhkan, bisa nggak dilakukan dalam 3 jam? Bisa saja, asal misalnya QB-nya, quick blood-nya itu mencapai 350, kemudian quick dialisatnya mencapai 700. Nah, bisa dijadikan disingkat jadi 3 jam. Tapi kan itu semua tergantung kondisi pasien itu sendiri. Yang dokter saya yakin dokter dari nefrologis itu memahami itu semua ya. Kalau untuk time dialisis itu menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau bukan tergantung kepada mesinnya. Mesin manapun bisa untuk berapa jam itu bisa. Nah, tapi kami mungkin di sini ditunjang dengan kualitas dialiser yang lebih baik, high flux ya. Jadi efektivitas clearance-nya dengan pantauan dia scan yang ada di mesin akan makin ketara, kelihatan gitu secara signifikan tanpa melihat hasil laboratorium, cek laboratorium, kita akan tampil di dalam mesin itu sendiri bahwa adekuasinya itu ini tercapai atau tidak. Karena ada pemantauan KT-FRP juga ya. Jadi untuk masalah time dialisis saya kira menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang diminta dari dokter nefrologis dan kondisi pasien sendiri. Kemudian tadi untuk desinfektan yang singkat, bisa untuk berapa kali jadinya dalam sehari. Jadi maksudnya pengertian disinfektan yang singkat di sini ya, itu antara time dialisis tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan menunggu ya pergantian satu pasien ke pasien yang lainnya. Nah, kalau mesin yang lain rata-rata di atas 35-40 menit untuk antara pergantian pasien 1 dan pasien 2. Nah, kalau untuk berapa banyaknya itu menyesuaikan biasanya rumah sakit apakah mau dibikin 2 siklus atau 3 siklus ya tergantung kebutuhan biasanya ya. Cuman yang bisa saya garis bawahi bahwa sesi antara dialisis 1, dialisis kedua dan dialisis ketiga misalnya kalau 3 shift itu cukup singkat
gitu. Itu pengertiannya di situ saja. Nah, beda dengan mesin yang lain butuh waktu yang lama, sehingga kadang pasien udah pada nunggu, mesinnya masih didisinfektan nih, belum selesai-selesai. Nah, mesin kami misalnya udah lebih duluan selesai, jadi akan lebih efektif dalam proses antara dialisis pertama, dialisis kedua, atau dialisis berikutnya. Gitu dok. Gitu dokter Rosidah ya. Baik, terima kasih Dr. Rosidah Hanum, dokter spesialis penyakit paru ya, Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi ya, teman-teman yang lain ada. Baik, Pak Redi. Ya, silakan Pak Sidik. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kondisi ini mungkin kita dari manajemen rumah sakit ingin juga mendalami sedikit rencana dari vendor sendiri. Yang pertama sekali kita ingin tahu ketika ini direncanakan, kira-kira untuk penyediaan alat yang bisa disediakan oleh calon vendor sendiri itu di rumah sakit, berapa unit, kemudian apakah itu sudah sesuai dengan lokasi ruangan ya yang tersedia di rumah sakit. Artinya kita mau melihat ketika ini disesuaikan dengan alatnya, apakah ada yang perlu disesuaikan kembali terhadap sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit. Baik, yang kedua mungkin terhadap perawatannya sendiri atau maintenance seperti apa. Halo Pak Sidik. Termute kayaknya. Pak Sidik. Halo Pak Sidik. Oh, ini ada kesalahan di Pak Sidik nih. Ya, ternyata di mute ya. Halo Pak Sidik. Bentar Bang, ada telepon masuk Pak. Oh. Apa pakai ini aja? Sedang angkat telepon Dr. Edi. Ya, baik. Halo. Oke, kita lanjut aja ya. Baik. Maaf terganggu tadi, ada alien yang lewat nih. Baik, yang pertama tadi saya ulangi, apakah dari rekan sendiri berapa unit alat yang mungkin mampu disediakan di rumah sakit kita sesuai dengan lokasi ruangan yang tersedia di rumah sakit. Yang kedua, untuk terhadap alat tersebut. Yang selanjutnya, sarana dan prasarana kita ini kemarin informasinya itu belum terconnecting dengan saluran limbah ya. Jadi artinya mungkin informasi yang saya dapat sudah mungkin pernah meninjau lapangan, itu kira-kira fungsional seperti apa yang harus disiapkan oleh rumah sakit sendiri. Dan yang selanjutnya mungkin terhadap izin operasionalnya. Ini juga mungkin dapat dijelaskan oleh Dr. Edi, Pak Yayan ya, mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, baik. Silakan Pak Yayan. Ya, sedikit sangat jelas yang ditanyakan oleh Pak Sidik ya. Silakan Pak. Baik, mungkin yang lebih awal akan ditanggapi oleh Pak Tommy dulu, Pak. Ya, baik dokter, Pak Sidik, Dokter Edi. Jadi saya bantu menjawab aja pertanyaan dari Pak Sidik. Jadi gini, memang bicara unit hemodialisa saat ini adalah terkait sebelum kita pelaksanaan, apalagi ini unit HD baru ya dokter ya di rumah sakit. Nah, jadi saat ini unit hemodialisa ini memang secara perizinan bukannya sulit ya dok ya, tapi memang harus beberapa tahap yang harus dilewati dulu. Memang pertama adalah bicara dari sistem yang ada sekarang dengan OSS yang harus memberikan laporan ke Menkes, terus juga kita harus melewati tahap dari sisi Pernefri sendiri. Nah, Pernefri ini juga ada persyaratan yang harus ditentukan, yang sudah ditetapkan oleh Pernefri bagaimana
syarat sarana prasarana yang ada unit hemodialisa yang rumah sakit mau bangun. Memang stepnya begini dok, mungkin di sini nanti dari saya atau dari Rido kami yang di Medan, kami bisa bantu persyaratan apa saja unit untuk rumah sakit membuka unit hemodialisa baru. Nah di situ ada listnya, ada apa yang dokter bisa nanti checklist lah, apakah sudah ada atau belum terkait dari SDM dan sisi ruangan dan lain-lain. Nanti kami bisa bantu filenya dok, jadi dokter mungkin bisa compare lah dengan kondisi ruangan atau kondisi yang ada saat ini di rumah sakit. Nah, jadi memang step-stepnya itu dari sisi ruangan, isinya apa saja. Nanti setelah semuanya juga dokumen-dokumen harus disubmit ke sistem. Nanti ada pihak Kemenkes juga harus ada visitasi, melihat yang disubmit oleh rumah sakit. Terus juga biasanya nanti tunggu undangan, biasanya kalau dari Kemenkes undangannya nanti dibarengi dengan Pernefri dok, jadi ada dari KGH-nya. KGH-nya mungkin di sana siapa, nanti mungkin diinformasikan, sama-sama visitasi, sama-sama melihat ruangan, kelengkapan rumah sakit. Nah kalau memang semuanya sudah oke, tunggu izin keluar dari Kemenkes dan juga rekomendasi Pernefri, barulah kita boleh jalan lah unit HD itu dok. Nah, terus juga selebihnya ya pastinya dengan BPJS ya dok, menginformasikan bahwa rumah sakit saat ini sudah membuka pelayanan unit hemodialisa, pastinya seperti itu. Perizinan tahap-tahap itu dok nanti kami bisa bantu share, jadi dokter bisa cek nanti dok, karena banyak juga list-list yang harus dilengkapi oleh rumah sakit. Saat ini kalau boleh saya tahu dari SDM sendiri yang sertifikasi udah ada berapa ya dok? Untuk perawat ataupun dokter Ya. gitu? Baik Pak Tommy, saat ini yang sudah terlatih ya untuk dokter. Ya, yang udah pelatihan. Ya, sudah dokter penyakit dalam 1 orang ya, saya. Oh oke, ya dok. Ya, perawat hemodialisa ada 2 orang ya. Barangkali nanti kita butuh 1 dokter umum ya. Ya, iya dok. Sama sekali ya. Atau memang ada syarat khusus ada 3 orang, saya belum tahu juga nih untuk yang pertama. Jadi nanti kesediaan mesinnya ada 4 ya kalau nggak salah ya. Kalau pertama memang harus 4 unit dulu dok. 4, persyaratan dari Pernefri itu 4 unit di unit hemodialisa baru dok. Barangkali kita butuh 3 orang atau 4 orang ya untuk tenaga ya. Ya standarnya mungkin di 3 dok, tapi nanti kita 3. bisa lihat sambil berjalannya waktu nanti. Ya, tapi saya pikir saya pikir untuk 1 orang nanti bisa kita buat surat penugasan dari komite medik 1 orang ya. Nah, menunggu pelatihan yang akan dilaksanakan ya. Benar, saya benar. pikir tidak jadi masalah ya. Saya yakin cukup dah. Udah 2 orang tambah dengan dokter penyakit dalam 1 orang. Nanti untuk konsultan ginjal hipertensinya kemarin sudah saya bicarakan juga dengan Banda Aceh ya, Pernefri di sana sudah. Untuk Prof Maimun sebenarnya sudah jauh-jauh ini ya, sudah tahu ini ya. Baik. Malah mereka selalu menanyakan ke saya ini ya, kapan rumah sakitnya akan layak dilaksanakan dialisis ya. Karena beberapa pasien itu harus ke Banda Aceh, harus ke Banda Aceh, harus ke Tapak Tuan. Nah, yang terkendala di rumah sakit Cunyadin Melabu airnya ya, kemudian juga mesinnya juga jadi masalah juga. Kemudian ada beberapa kendala juga internal, tidak sanggup menyediakan BMHP. Itu saya nggak tahu masalahnya di mana ya. Nah ini sayang sekali pasien yang harus ke Banda Aceh, ke Tapak Tuan, Bampidi. Nah ini kan sayang sekali ya, apalagi penduduk Nagandaya yang harus pergi ke Banda Aceh. Saya pikir kalau untuk tenaga sudah tidak jadi masalah ya, karena kita sudah ada pelatihan kemarin. Kita kirim ke Jenabidin ya, 2 orang perawat kita, 1 perempuan, 1 laki-laki ya. Baik. Dan kemudian nanti kalau untuk perizinan saya pikir perizinan yang terbaru sekarang dikeluarkan oleh Kemenkes seumur hidup ya, tidak lagi ber5 tahun atau ini ya, bisa seumur hidup ya. Nanti akan dilakukan oleh visitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi, biasanya itu ya, yang terbaru sekarang. Yang saya tangkap seperti itu ya. Nanti mungkin Dinas Kesehatan Nagandaya bisa bicarakan juga dengan Dinas Provinsi
tentang kesiapan Rumah Sakit Nagan Raya ini untuk melakukan hemodialisa. Nah, ini tadi juga ditanyakan oleh Pak Sidik terkait dengan limbah ya. Saya pikir limbah tidak ada masalah Pak Sidik ya. Kita juga sudah mempunyai tempat limbah ya, IPAL ya. Jadi ini bisa dikoneksi aja nanti selang pembuangannya ke IPAL-nya itu ya. Jadi tidak ada masalah lagi nih. Saya pikir ini sudah sesuai dengan standar. Barangkali nanti yang perlu dicek di sana ini air ya. Airnya tadi saya dengar juga ada alat khusus ya yang disediakan oleh vendor ya untuk bagaimana airnya itu tetap terjaga kualitas ya. Saya belum lihat tadi ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak. Iya, jadi gini. Kalau dari kelengkapan mesin itu sendiri ada namanya ultrafilter U9000. Nah, jadi memang akan menjamin benar-benar air yang masuk ke dalam mesin kemudian setelah bercampur dengan cairan dialisat, dia sebelum masuk ke dalam kompartemen cairan kompartemen dialisat pasien ke dialiser, dia disaring dulu di ultrafilter U9000 itu. Jadi benar-benar endotoksin akan benar-benar terbebas dari situ. Cuman kita harus lihat juga dok, RO di sana kondisinya seperti apa. Kalau memang kondisinya jelek, itu akan mempersingkat lifetime-nya biasanya, karena akan sering ngeblok ya ultrafilternya itu sendiri. Resikonya di situ aja. Tapi ultrafilter itu sangat bermanfaat sekali dengan apalagi dengan kondisi kualitas air yang buruk di situ dok. Nah, cuman memang lifetime-nya yang berpengaruh. Lifetime-nya mestinya 3 bulan sekali, mungkin bisa lebih cepat dok. Karena dia terlalu banyak ya air yang kotor masuk ke dalam membran-membran itu. Gitu dok prosesnya. Nah, ini tepatnya itu dengan menggunakan ultrafilter itu sangat baik sekali sehingga pasien akan terbebas gitu dari kuman-kuman yang berbahaya. Baik, makasih Pak Yayan. Ya Ibu Dina tolong di mute ya, Ibu Dina. Halo Ibu Dina, tolong di mute. Ya, baik. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Halo, ya Ibu Dina. Ya, oke. Barangkali ada yang belum jelas, silakan ditanyakan terkait dengan mesin hemodialisa ini ya. Kemudian sambil menunggu Pak Yayan ya, sambil menunggu teman-teman yang lain nih bertanya, barangkali masih ada yang malu-malu bertanya nih ya. Jadi saya ingin sedikit bertanya tentang mesin ini ya. Kalau terjadi padam listrik ya atau kerusakan listrik ya, mesin ini menyimpan arus nggak ya? Karena ini terkait dengan ini nanti harus kita manualkan ya, harus kita putar. Itu kan apalagi tenaganya kurang ya. Nah ini bisa fatal kayaknya. Barangkali bisa dijelaskan sedikit Pak. Ya dok, jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal dok, jadi mesin kami dilengkapi dengan backup baterai. Jadi ada backup baterai kurang lebih sekitar 35 menit. Nah itu hanya masa jeda saja sebenarnya, hanya masa jeda, masa nunggu listrik menyala. Jadi begitu listrik mati, dia mesin tetap nyala. Jadi ada kesempatan bagi user atau kita itu operator untuk proses memasukkan dulu darah ya. Nah, kalau misalnya diperkirakan lama ya dimasukkan dulu darah. Tapi kalau misalnya diperkirakan cuma beberapa menit saja ya, nah, biarin aja darah muter-muter. Cuman proses dialisis nggak berlangsung dok, karena kan ARO-nya mati. ARO itu kan membutuhkan listrik juga ya. Nah, di situ. Jadi memang hanya untuk membackup saja sementara pada saat dialisis berlangsung supaya tidak terjadi clotting atau beku ya. Jadi mesin akan bisa beroperasi ya, hanya memberikan kesempatan kepada kita proses memasukkan darah secara otomatis gitu dok. Ya. Gitu paling dok. Ya baik, makasih Pak. Ya dulu waktu saya pelatihan ya masih manual Pak. Jadi kalau harus mati ya harus kita putar dulu ya. Kita putar dulu. Kalau staffnya kurang, kalau staffnya ada mesinnya 4, staffnya 2 ya jadi clotting. Saya pikir clotting nih. Betul. Dan betul itu repotnya dok. Ya bagus sekarang sekali. Udah canggih dok. Ya sudah canggih ya. Nah ini tadi ada disinggung juga nih terkait dengan monitor secara online itu seperti apa? Apa via handphone atau gimana nih? Android atau seperti apa? Sebenarnya gini, mesin dialisis kami pun bisa support dengan jaringan LAN ya dok. Jadi ada beberapa support LAN di belakang mesin itu bisa disambungkan ke dalam satu sentral monitor di monitor station misalnya ya. Jadi terpantau di situ. Nah itu salah satunya. Kemudian yang kedua, monitor online di situ sebenarnya secara dari pantauan dialisis pada saat dialisis berlangsung ada pemantauan
pengaturan secara otomatis untuk pengukuran adekuasi seperti dia-scan, KTOPRP ya. Jadi secara online di sini tuh bukan berarti online seperti handphone, tapi online real time di situ mesin mengevaluasi atau mengkalkulasi kecukupan dialisisnya seperti apa gitu dok. Jadi di situ tampil dengan quick blood kecepatan darah 300 misalnya, clearance-nya langsung tampil di situ, misalnya 266 tadi. Kemudian KTOPRP-nya kelihatan di situ antara yang current atau forecast-nya. Jadi ada di situ. Nah, itu di pengertian online di situ. Kemudian ada BPN online, maksudnya BPN online di situ bisa di-setting pengukuran tekanan darahnya itu entah per 5 menit, 10 menit, 15 menit, atau 30, 60 menit sekali. Jadi untuk kasus-kasus kritis biasanya perlu pemantauan yang khusus, ya ketat untuk tekanan darah ini, sehingga user akan lebih santai gitu. Nah, kalau misalnya tekanan darahnya rendah, otomatis mesin bunyi akan menginformasikan sesuai dengan parameter yang kita tentukan di mesin itu sendiri. Gitu dok. Baik, makasih Pak atas penjelasannya ya, sangat menarik ya. Kita silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ada lagi ya? Ada lagi yang nggak jelas? Silakan bertanya. Mana Dina ya? Silakan, Ibu Dina. Izin dokter, ya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dokter. Saya ingin bertanya ke Pak Tommy terkait untuk SDM. Saya dan rekan sudah melakukan mahir dialisis itu di Rumah Sakit Zainal Abidin yang mereka memakai mesin Fresenius dan Nipro ya. Jadi di Zainal Abidin belum ada mesin Nimbro ya Pak. Jadi saya ingin menanyakan untuk SDM nih Pak, gimana untuk refresh ilmu kami ya, bisa difasilitasi untuk SDM kami terkait akan rencana membuka HD di Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda. Terima kasih Pak. Iya, Bu. Jadi prinsipnya seperti ini Bu. Jadi kalau memang kita berjodoh gitu ya, dalam arti kita bisa melakukan kerjasama, pastinya nanti di saat awal kita kirim unit, nanti ada pendampingan dari klinikal kami ya, seperti Pak Yayan gitu ya, atau mungkin nanti timnya Pak Yayan. Jadi yang akan melakukan pendampingan di rumah sakit yang biasanya selama 1 minggu. Jadi 1 minggu tim kami akan stay di rumah sakit. Pertama biasanya hari pertama, kedua kita melakukan ya training secara teori, kemudian selanjutnya akan kami dampingi langsung sampai ke pasien. Nah, nanti setelah kira-kira penilaian kami dari sisi SDM ini udah bisa kami tinggal, baru akan kami tinggal. Prinsipnya akan kami bimbing selama 1 minggu kurang lebih. Itu yang biasanya kami lakukan, Bu. Ya, baik. Terima kasih Gina atas pertanyaannya. Barangkali saya ingin sedikit bertanya juga ini. Rumah sakit di Aceh yang sudah menggunakan mesin ini mana aja ya? Di Aceh. Ya. Saat ini sih kami kemudian jadi gini dokter, kalau mau bicara Gambro AK98 adalah produk kami yang terbaru. Jadi kami PT Tawade Healthcare adalah selaku sole agent dari Baxter Gambro ya dok. Nah Baxter Gambro AK98 adalah mesin keluaran terbaru di tahun 2017. Kalau dokter pengen bicara tanya populasi Gambro ada serinya dok. Dari AK200, AK96, AK95 juga ada. Nah, populasi itu cuman yang bawa adalah perusahaan sebelum PT Tawada. Nah, jadi kalau mau bicara populasi AK98, untuk di Aceh saat ini kita belum ada. Tapi kalau baru saat ini adanya di Medan. Kami ada di USU, di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara, ada di RSUD Kumpulan Pane, di Sri Pamela, dan ada di Pringadi kami juga ada. Nah, jadi di Medan. Tapi kalau untuk di Aceh memang populasi AK98 saat ini belum ada. Tapi kalau AK96 saya rasa populasinya sudah ada. Baik. Yang mesin sebelum AK98. Barangkali sedikit Pak Tommy ya saran ya. Ya. Kalau bisa kita titip enggak tenaga kita di Rumah Sakit Pringadi dulu sebentar. Kalau memang nanti ya, kalau memang bisa kerjasama kita terlaksana ya. Kita kesediaan juga nih dari vendor untuk kita titip dulu nih tenaga kita di sana barang 2 minggu bisa nggak di Pringadi. Kalau untuk sana nanti kan saya juga
akan memberitahukan ke Ibu ini ya, ke Penepri Medan ya, terkait dengan tenaga kita ini. Karena gini, kalau untuk seminggu saya pikir waktu seminggu ini sangat sedikit ya. Artinya biar mereka tahu dulu ini mesinnya ya, biar tahu dulu ya, terpapar dulu dengan mesinnya ya, sekitar 2 minggu. Nanti kalau memang sudah mulai kita kerjasama ya, mereka mungkin akan lebih mudah menyerap ya. Saya pikir ini sangat penting Pak ya. Kalau memang mau kalau memang vendornya mau melakukan ini ya, saya pikir ini sangat bermanfaat untuk kita. Silakan Pak. Ya, prinsipnya kalau bicara boleh, ya pastinya mungkin boleh-boleh aja dok gitu ya. Nah, tapi mungkin untuk secara teknis dan lain-lainnya kita nanti bisa bicara dengan PT Darvi juga nanti. Oh, baik. Ya, prinsipnya kalau mau planning atau apa, pastinya kita kan izin dulu ke Peringadi ya. Ya. Nanti teknisnya bagaimana bisa kita bicarakan dok. Baik, kebetulan saya kemarin latihan di Pingadi, jadi kalau untuk link di sana mungkin saya lebih dekat ya. Makanya saya ngomong juga dengan Pingadi Medan, kalau memang bisa ya mereka titip dulu ya barang 2 minggu di sana sebelum kita lakukan kerjasama ya. Nah ini juga nanti kita rapat internal dulu Pak. Apakah ini sudah setuju semuanya ya? Atau memang ada sedikit pertimbangan ya. Kalau sudah plot nanti ya sudah bagus, sudah oke ya, ini akan kita kasih jawaban ya secara tertulis ya ke mesin ya. Nah ini kalau memang terwujud ya, saya berharap sekali ini tenaga kita juga sudah tumpul ya barangkali ya, karena sudah lama nih pelatihannya sudah lama. Tetapi hadiahnya tidak ada. Silakan Pak Jul. Ya. Begini, terima kasih dokter atas kesempatannya. Mungkin saya ingin nanya ke Pak Yaya atau Pak Tony mengenai BHP yang bisa dirius, ya kan? Sekilas saya dapat informasi dari teman-teman Hadi yang rumah sakit lain bahwa untuk rius itu ada mesin khusus atau alat khusus untuk periusan BHP-nya. Apakah nanti di THC ini juga diberikan mesin untuk perius BHP-nya? Itu aja sih Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Ya, silakan. Pak Tommy atau Pak Yayan silakan. Ya, tadi Pak Julfikar menanyakan ya masalah rius ya. Saya pikir Pak Julfikar ya, rius itu bisa dilaksanakan secara manual dan secara otomatis ya. Tanpa alat pun bisa kita lakukan ya. Tanpa alat pun bisa kita lakukan rius ya secara manual. Barangkali kita silakan aja Pak Yayan atau Pak Tommy untuk menjawab. Makasih Pak. Silakan Pak Yayan. Pak Yayan bisa dengar suara saya Pak Yayan? Halo Pak Yayan, apa bisa dengar suara saya? Halo Pak Yayan. Halo Dok. Ya. Saya Rido Dok, salesnya yang di Medan. Mungkin saya coba bantu jawab Dok sementara. Baik, untuk terkait memang untuk rius ini kan bisa dilakukan dengan 2 cara, mau manual atau otomatis dengan mesin ya Dok ya. Nah, tapi untuk di awal ini mungkin terkait support daripada mesin dializer itu kami belum bisa Dok, karena itu ya terkait budget juga mungkin. Tapi kalau untuk perkembangan daripada rumah sakit kita nilai harus ya mau tidak mau kita akan sediakan Dok. Nah, tapi itu juga mengingat daripada jumlah pasien Dok gitu Dok. Jadi kan karena untuk mengoperasionalkan mesin dializer rius dializer kan cukup untuk biayanya cukup besar Dok gitu Dok. Nah jadi di awal mungkin saya bisa katakan kami belum bisa menyediakan, tapi untuk selanjutnya apabila kita berkembang lebih jauh dan pasien kita juga meningkat, mungkin bisa kami pertimbangkan Dok untuk mensupport mesin untuk rius dializer Dok gitu Dok. Ya, terima kasih Pak Rido. Saya pikir untuk awal-awal kita harus single use ya. Saya pikir itu ya, karena terkait juga dengan SDM. Karena kalau untuk kita mengadakan reuse lagi ya, dengan kondisi staf yang kurang, saya pikir tidak cukup ya tenaga. Apalagi yang manual ya, manual lama sekali nih harus dilakukan reuse ya. Apalagi kalau
pasiennya full ya, perawatnya 3, saya pikir tidak akan sempat ya. Nanti ke depan ya terkait dengan teknis ini yang bisa dibicarakan dengan rumah sakit ya. Betul, Dok. Pikir tidak jadi kendala ini masalah Benar, rius benar. ya. Ya, Kalau benar, memang Dok. harus kita rius ya secara manual Ya. aja dulu bisa, nggak ada masalah ya. Terkait Baik. rius ini kan Dok, nanti dia jatuhnya ke biaya pertindakan Dok ya. Karena kalau single kan otomatis akan lebih besar, apabila dia di rius akan lebih hemat gitu Dok. Benar. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ridho. Silakan, ada yang lain bertanya? Pak Julfikar, PPI, ada yang ingin bertanya? Barangkali PPI ini biasanya kalau PPI harus single use ya, nggak boleh reuse ya. Ya ini ini jadi kendala juga ini. Nah, ya barangkali ya silakan. Dr. Wemeng, silakan. Ya, silakan. Saya mewakili PPI, nama Nas Zulkifli. Tentang dializer yang dirius dari grup PPI pencegahan pengendalian infeksi di rumah sakit lain, mereka bisa merius dializernya 4 sampai 5 kali. Jadi dan juga melihat kondisi dializer, tidak harus 4-5 kali, mungkin 2 kali kalau kondisinya sudah tidak memungkinkan, tidak boleh dirius kembali gitu. Kalau dari pabrikan mungkin single use lebih bagus, namun mungkin karena rumah sakit mempertimbangkan juga dari sisi ekonomis, kalau kemudian bisa di-reuse dializer, kenapa enggak? Tapi perlu diperhatikan kalau setiap merius dializer itu diperhatikan juga kondisi fisiknya. Mungkin kalau terjadi perubahan membran atau warna daripada dializer, mungkin tidak boleh dilakukan reuse kembali. Izin Pak Edi juga ikut menanyakan nih Pak Edi. Ya, silakan. Terkait penggunaan mesin hemodialisa, apakah dari proses pekerjaan itu ada limbah infeksius yang dihasilkan dari mesin ketika mungkin ada penyingkiran zat-zat sisa metabolisme? Saya pikir tentu ada mungkin ya. Mungkin dari Tawada sendiri, karena pernah saya di lapangan dijelaskan tidak ada cairan atau limbah infeksius cair yang dihasilkan dari mesin. Itu aja mungkin dulu Pak Edi. Terima kasih. Baik. Ini bertanya ke saya atau ke Pak Yayan? Pak Yayan banyak barangkali ya. Jadi baik. Jadi tadi ingin bertanya Pak Julfikar ya, Pak Jul ya, PPI ya, PPI rumah sakit kita nih. Ya memang terkait dengan limbah kalau mesin Pak, silakan Pak Yayan. Baik Dr. Edi, terima kasih pertanyaannya. Mohon maaf saya tadi ada device saya lagi ada error nih, jadi nggak bisa keluar mic-nya nih. Jadi saya pakai HP 1 nih, HP 1 layarnya pakai. Jadi 2 ya, orangnya 2. Ya. Orangnya 2. Jadi terkait limbah ya, memang sebenarnya kalau limbah khusus untuk cairan, kalau dia tidak menggunakan dialiser rius, itu tidak ada limbah yang membahayakan ya. Akan tetapi beresiko membahayakan itu kalau misalnya menggunakan rius, karena ada renalin atau formalin yang digunakan untuk proses pembilas atau mengawetkan dari dialiser itu sendiri, sehingga waktu dibilas dia perlu dibutuhkan saluran limbah tersendiri ya kalau melakukan dialiser rius. Tapi kalau tidak melakukan dialiser rius itu tidak akan jadi masalah, karena limbah pembuangan dari sisa metabolisme itu bukan sesuatu yang berbahaya. Ibarat air kencing biasa kan bukan suatu limbah gitu. Nah itu kecuali kalau dialisernya dirius, baru itu akan dibutuhkan tempat khusus untuk limbah itu sendiri. Dan limbah itu mungkin ada limbah yang infeksius tadi, ada seperti barang habis pakai ya, seperti bloodline dan yang terkontaminasi dengan darah, itu mungkin yang harus diperhatikan juga dari pihak PPI, bagaimana cara pengelolaannya, apakah dibakar atau ada penampungan khusus. Mungkin saya yakin di rumah sakit sama lah, kan di rumah sakit memang ada tempat pengolahan khusus limbah infeksius seperti jarum dan yang terkontaminasi darah itu sendiri, yang mungkin itu Dok. Baik, terima kasih Pak Yayan atas
jawabannya. Ada yang ingin tanyakan lagi, Pak Jul? Silakan. Izin dokter. Yes, Izin. satu lagi Pak Edi. Silakan Pak Ridho, silakan. Ya, mungkin yang dimaksud Pak Bang apa tadi, Bang Julpikar tadi yang dari mesin, karena pernah memang ditanyakan ke saya. Pak Yayan mungkin bisa bantu jawab, tapi pernah saya tanya ke teknisi, kalau dari mesin sih memang tidak ada, saya tanya teknisi tidak ada sih untuk limbah infeksiusnya dari mesin, gitu Pak Yayan. Nah mungkin boleh dibantu jawab Pak Yayan. Ya, saya tadi udah jelaskan ya. Jadi kalau dari mesin tadi limbah cair itu tidak ada kalau dia tidak menggunakan dialiser rius. Akan tetapi kalau menggunakan dialiser rius tentunya ada limbah di situ. Limbah berbahaya karena ada renalin yang zat sisa yang digunakan untuk pengawet dari dialiser itu sendiri. Nah, dia tidak akan berbahaya, tidak akan membahayakan limbah dari mesin itu sendiri kalau dia tidak rius. Tapi begitu kalau rius, ya dia akan membutuhkan tempat limbah khusus untuk pembuangan cairan itu. Gitu Mas Ridho. Gini Pak Yayan, maksudnya kalau rius memang ini kan terkait dengan untuk disambungkan ke IPAL. Jadi kalau untuk di ruang rius sendiri kan sudah pasti saluran limbahnya itu kita sambungkan ke IPAL. Nah, tapi kalau di mesin ini kan Pak Yayan setahu saya, setahu teknisi juga, itu kan dia menyambung terus ke RO dan air itu berulang, berputar gitu kan Pak Yayan. Artinya tidak ada perlu disambungkan keluar ke IPAL. Salah satu infeksi hasil limbahnya gitu Pak Yayan. Maksudnya itu. Jadi kalau rius memang iya di saluran rius itu kita sambungkan ke IPAL gitu. Tapi kalau di mesin yang saya tanya dengan teknisi sebenarnya tidak ada gitu. Apakah benar begitu maksudnya Pak Yayan? Atau kita udah satu frekuensi belum kita ini Pak Yayan? Iya, saya sudah paham dengan yang dimaksud Mas Ridho ya. Nah, akan tetapi walaupun kita bisa jamin dialiser itu sudah dirius, sudah dibersihkan di tempat rius dengan mesin rius, tapi pada saat priming ya, pada saat priming dialiser kan ada formalin, renalin di situ. Kalau murni dia dialisernya sudah dibebaskan dari renalin atau formalin yang ada di dalam dialiser, pada saat proses mesin HD berlangsung memang tidak ada. Ada, tapi sedikit kemungkinannya. Makanya di mesin kan ada mode priming otomatis. Priming otomatis itu untuk membuang limbah sisa atau bahan-bahan sisa kimia yang ada di dalam dialiser sebelum kita gunakan ke pasien. Nah, itu kan muter di dalam mesin dialisis. Walaupun memang tidak banyak, gitu ya. Kita harus di situ, lihat di situ. Makanya kenapa saya tekankan dialiser rius. Nah, walaupun jumlahnya tidak banyak, tetap akan ada bahan-bahan yang masih bisa dilewatkan ke dalam limbah lewat mesin itu sendiri. Nah, jadi proses priming dialiser rius itu sendiri akan ada proses membebaskan formalin yang ada di dalam dialiser. Itu yang harus kita pahami ya. Nah, kalau dialisernya tidak rius, dia akan murni, tidak ada terkena zat kimia. Nah, begitu rius dibutuhkan saluran itu khusus untuk supaya pengamanannya. Memang pada saat sebelum kita framing itu dibuang dulu, dibilas dulu di ruang rius. Nah, ruang rius itu memang harus benar-benar safety. Proses ke IPAL-nya itu karena ada renalin yang ada di dalam dialiser. Nah, kalau di ruang HD sendiri mesin dengan dialiser rius yang tadi disampaikan, memang tidak sebanyak yang di ruang rius renalinnya. Kalau di ruang HD mungkin hanya sisa saja. Tapi tetap masih ada zat sisa yang akan terbuang pada saat proses priming gitu ya. Oke Pak. Ya baik. Barangkali saya ingin tambahkan sedikit ya. Jadi untuk kenyamanan di lapangan dan apapun limbah apapun yang dikeluarkan oleh tubuh manusia itu tetap saja harus kita koneksi dengan IPAL ya. Yang ini terkait dengan kondisi di lapangan ya. Saya pikir tidak jadi masalah. IPAL kita juga sudah daya tampungnya juga sangat besar ya. Tinggal ditampung saja, tinggal dibuat saja pemipaannya ke sana. Jadi tidak ada masalah Pak Jul ya. Masalah limbah non limbah itu tidak ada masalah lagi. Apalagi digunakan secara single use ya. Tidak sangat sedikit ya kemungkinan ada limbah. Dan itu pun kita juga koneksi. Artinya pencucian apapun pencucian yang terkait dengan alat misalnya ya tetap harus saja dikoneksi dengan IPAL ya untuk keamanan kita. Saya pikir itu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan ya. Silakan. Ya.
Sedikit lagi Pak Edi. Ya, silakan. Yang kedua, terkait hemodialisa kepada pasien-pasien dengan penyakit menular melalui darah gitu Pak Edi. Kemarin kan pas ditelusur ke sana kan mestinya itu dibuat ruang isolasi juga, termasuk disediakan satu mesin khusus untuk pasien-pasien yang penularan lewat cairan tubuh pasien, darah, misalkan HIV, hepatitis B, hepatitis C. Berarti kalau 4 mesin yang disediakan berarti ada satu mesin yang khusus ya gitu ya, nanti kemudian di isolasi gitu, terpisah dari pasien lain. Sedikit kembali terkait tadi proses kerja daripada mesin hemodialisa, saya kira saya pendapat sama Dr. Edi, jangankan darah yang dicuci gitu ya, yang menyingkirkan sisa-sisa metabolisme tubuh, garam dan sebagainya itu, kita cuci alat bekas pasien aja pasti ada cairan infeksius yang dihasilkan dari situ. Dan saya kira nanti biar satu pemahaman, karena mungkin saya juga masih kurang, terus Kesling juga kemarin yang telusur juga masih bingung, mungkin harus tadi ke rumah sakit tetangga melihat, karena masalah limbah ini mohon perhatiannya sangat besar gitu ya, karena jangan kemudian hari kita mengabaikan itu. Terima kasih. Ya, silakan Pak Yayan, barangkali ada yang ingin dijawab atau Pak Tommy? Baik. Saya mungkin awal nanti Pak Tommy nambahkan. Jadi gini, kalau misalnya pasien dengan penyakit menular memang membutuhkan tempat khusus ya, seperti hepatitis D gitu kan, atau HBsAg ya, HBsAg positif ya, itu memang harus dipisahkan dari mesin-mesin yang lain karena resiko terkontamin dengan mesin-mesin yang yang tidak non hepatitis. Memang harus dipisahkan, cuman kondisinya nanti mungkin disepakati, mungkin Pak Tommy yang akan menjelaskan berapa mesin itu terkait jumlah mesin ya, atau kerjasama apakah kita menyediakan khusus untuk hepatitis atau tidak, atau enggak, saya kurang paham, nanti Pak Tommy bisa nambahkan. Cuman kalau secara klinis memang harus dibutuhkan untuk tempat khusus untuk pasien-pasien dengan kondisi penyakit menular itu. Ya, baiknya seperti itu. Cuman ada beberapa rumah sakit yang kadang memang tidak menerima gitu untuk hepatitis, akhirnya dikirim ke tempat lain gitu kan, karena keterbatasan mesin, sementara pasien begitu banyak, sementara pengguna hepatitis cuma satu, jadi banyak nganggurnya itu mesin ya. Jadi sementara untuk kalau digunakan untuk pasien yang lain yang non hepatitis bermanfaatnya lebih banyak gitu. Jadi akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang ada hepatitisnya gitu, seperti itu. Tapi nanti mungkin Pak Tommy bisa menambahkan terkait mesin ya. Ya. Jadi gini Dok, jadi biasanya kalau untuk yang biasa kami lakukan adalah untuk di unit hemodialisa baru, kami akan taruh 4 unit di awal, itu adalah mesin yang reguler Dok. Jadi bukan yang pasien, bukan mesin untuk infeksi. Pada dasarnya sebenarnya semua mesin ini sama Dok, hanya bedanya adalah mesin ini untuk digunakan buat pasien infeksi karena nggak boleh untuk di pasien yang lain kan. Nah, mungkin dari rumah sakit bisa menetapkan dulu dalam arti kondisi situasi ruangan saat ini, apakah untuk pasien infeksi sudah disiapkan atau belum. Karena nanti biasanya saat perizinan, saat visitasi, kalau memang rumah sakit sudah siap untuk menerima pasien infeksi, kan nanti ada persyaratan yang lainnya Dok. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang rumah sakit harus siapkan dulu agar izinnya keluar. Nah, yang biasanya kalau dari saya sih, kami kalau unit HD baru biasanya menerima untuk pasien reguler dulu ya, tanpa yang non infeksi Dok. Jadi yang bila ada pasien infeksi mungkin dirujuk dulu sementara. Nah, berjalannya waktu apabila penambahan unit atau misalnya sudah dari sisi rumah sakit sudah mengetahui berapa jumlah pasien infeksi yang saat ini dirujuk kemana. Nah, misalnya sudah sampai 3 atau 4 atau bahkan lebih pasien, kalau rumah sakit sudah memutuskan, oke, kita buka ruang isolasi atau ruang infeksi untuk pelayanan HD. Nah, kami siap support untuk mesinnya. Pada prinsipnya nggak ada masalah. Tapi biasanya di awal kami ngirim unit 4 adalah yang untuk reguler dulu, Dok. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Tommy atas jawabannya.
Bagaimana Pak Jul? Ada ingin ditanyakan lagi? Oh, sudah sangat jelas ya. Saya pikir sangat jelas jawaban dari Pak Tommy ya. Untuk mesin-mesin yang terkait dengan pasien-pasien dengan hepatitis, HIV dan sebagainya, memang ada tempat khusus ya disediakan oleh rumah sakit. Dan ini juga tidak jadi kendala dengan ruangan kita. Sebenarnya sudah memenuhi kriteria ya. Tinggal kita pasang aja kaca ya, semacam kaca ya, satu tempat satu mesin ya. Dan itu untuk diperuntukkan pada mereka-mereka dengan kondisi infeksius. Saya pikir ini hanya teknis saja di lapangan, nanti ya kalau sudah prosesnya berjalan, tidak ada kendala ya. Saya pikir itu aja ya. Ada yang ingin tanyakan lagi, silakan sebelum kita tutup ya. Kita silakan satu lagi ya, ingin ditanyakan? Ada? Ya, baik ya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 11.30 ya. Kita akhiri saja ya diskusi kita pada hari ini ya. Terima kasih kami ucapkan kepada vendor mesin hemodialisa. Baik, Dok. Ya. Bapak Yayan dan kawan-kawan. Dan seluruh peserta Zoom pada hari ini yang telah meluangkan waktu untuk ikut acara ini. Kita tahu bahwa mesin Gembru 98 ini sangat bagus ya. Dia memiliki beberapa kelebihan ya, seperti layar sentuh, kemudian bisa dimonitor secara online, kemudian peruntukannya bisa juga untuk anak, hamil, ya, dan kemudian juga memudahkan kita juga ini, karena sistem yang sudah update ya, disesuaikan dengan kondisi yang terbaru sekarang ya, tidak lagi manual. Memang dengan perkembangan zaman yang begitu cepat ya, kita juga harus menyesuaikan nih, termasuk mesin ya. Jadi saya pikir ini sangat menarik ya untuk kita bahas secara internal. Saya selaku moderator pada hari ini mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya akhiri Zoom kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dok semuanya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya. Kawan. Ya. Baik, Dok.